Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kita sukacita damai hingga saat ini. Meskipun kita berada dalam dimensi yang berbeda dalam menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita yakin dan percaya sebagai orang yang telah dipersatukan dalam iman dan dalam Roh Kudus, itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Saudara, sebelum kita mengawali rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan ayat harian pada hari ini tanggal 21 Agustus 2021 tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 2. Demikianlah bunyinya. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikian pembacaan ayat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kurang sempurnanya dalam hati jika ada sesuatu yang menggembirakan, pesan sukacita tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kesannya seperti ada yang kurang jika apa yang telah kita terima itu tidak kita sampaikan kepada orang lain. Oleh karena itulah Yohanes memberitakan itu kepada kita, sehingga sukacita menjadi sempurna, karena mereka adalah saksi kunci tentang kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Ada 3 hal yang ia sampaikan tentang konsep yang sering sekali manusia pergunakan untuk menerima atau menjadi sesuatu yang menjadikan sesuatu hal sebagai bukti bahwa itu adalah valid. Yang pertama, ia berkata bahwa kami telah melihatnya. Yang kedua, kami telah mendengar. Yang ketiga, kami telah meraba. Ketiga hal ini menjadi hal yang perlu sekali Rasul sampaikan sehingga manusia dapat menerimanya bukan hanya sebatas iman, tetapi dapat menerimanya juga melalui logika atau rasio. Melihat, mendengar, dan meraba adalah hal yang paling umum yang dipergunakan seseorang untuk dapat menyaksikan sesuatu dan dapat diterima oleh otak nalar. Saudara yang terkasih, kini kita telah menerima kesaksian itu, dan kesaksian itu adalah benar. Apa sukacita yang ia ingin sampaikan kepada kita, yaitu kehidupan kekal. Dalam nats kita hari ini dikatakan hidup itu telah dinyatakan. Bagaimana hidup itu telah dinyatakan? Ia yang telah menjadi manusia sebagai firman yang menjadi daging, berinkarnasi, mati dan bangkit, menjadi buah sulung. Adam mati karena dosa, tetapi Yesus mati bukan karena dosa, sehingga substitusinya menjadi jelas. Jika kita di dalam Kristus, beriman dalam Kristus, dan hidup sebagaimana Allah Bapa telah firmankan dan kita hidup dalam firman itu, maka Kristus yang mati bukan karena dosa, tetapi hidup. Kita yang mati karena dosa sebagai konsekuensi, tetapi kita akan hidup di dalam iman kita di dalam Kristus. Itulah hidup yang kekal. Tubuh ini adalah fana. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana. Karena itu diciptakan sebagai pasca kondisi. Tetapi Kristus bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi dia sudah ada karena dia adalah ada, yakni kekal. Dari kekal hingga kekal.
Mengapa ia harus menjadi manusia? Karena kita adalah makhluk yang sempurna, yang tertinggi dari segala makhluk yang Tuhan ciptakan, dan kepada kitalah diberikan mandat sebagaimana rupa Allah diberikan dalam penciptaan kita, dalam konteks yang sangat luar biasa, dalam firman yang telah menjadikan kita. Sehingga di dalam Kristuslah maka segala sesuatunya itu dapat diperbaharui kembali. Saya menjadi teringat dengan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang konsep pendayagunaan. Dulu dia tidak berguna, tetapi kini aku kirim kepadamu, semoga dia menjadi berguna. Konsep itu perlu kita mengerti jika kita tarik dengan penganalogian tentang diri kita. Jika sampah seharusnya dibuang ke tempat sampah, jika orang yang berdosa seharusnya dicampakkan ke dalam api neraka, tetapi sampah yang harus dicampakkan ke dalam tong sampah bisa dipergunakan atau didaur ulang menjadi berdaya guna. Demikianlah kita di dalam Kristus, yang seharusnya kita harus musnah dalam api neraka, tetapi di dalam Kristus kita sekarang diperbaharui kembali sebagai orang-orang yang telah disucikan di dalam darah Yesus Kristus. Sehingga dunia ini bisa berakhir. Saya bisa mati, saudara bisa mati. Terlebih karena pandemi corona saat ini. Manusia banyak yang telah meninggal karena pandemi corona. Tetapi meskipun kita mati dan meninggalkan dunia ini, tetapi karena kita telah menerima berita sukacita itu, hidup yang kekal itu yang telah dinyatakan kepada murid-muridnya, kita telah menerimanya, dan sekarang juga kita harus bersaksi bahwa dalam Yesuslah kita telah menerima kehidupan yang kekal. Sehingga saudara yang terkasih, menjadi pelaku-pelaku firman menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan karena tanggung jawab kita bersama. Sebagai orang yang bersaksi telah menerima kehidupan kekal adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jangan sukacita itu hanya tinggal di dalam diri saudara, tetapi izinkanlah pesan sukacita itu sampai kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sehingga karena sukacita kita telah penuh, mereka juga telah menerima sukacita itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah Roh yang menuntun kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita, dan jangan tinggalkan Yesus Kristus hanya karena sesuatu, tetapi peganglah teguh. Walaupun rugi, kita hidup di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah. Engkau telah menyatakan kehidupan kekal itu di dalam Kristus melalui murid-murid yang telah Anak-Mu pilih, dan telah menyatakan itu kepada kami sebagai pesan sukacita. Tuhan, izinkan kami menjadi saksi-saksi-Mu untuk memberitakan itu juga, sehingga sukacita kami juga sempurna ketika kami menyampaikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan menjadi hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.